Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 277, Yin Qianhua, kecepatan yang menakutkan. Semua orang merasa sangat kaget sebab kekuatan jimat mantra penyerang tingkat 7 mampu menyegel dan mengurung ruang. Bahkan, Ge Lianhong yang menguasai teknik serangan udara pun tidak bisa segera menghindari area itu dengan teleportasi jarak pendek. Sebenarnya, Luo Xiu menggunakan kecepatan ekstrim sayap roh untuk menghindari serangan itu. Namun, hal itu tertutup oleh aura energi sehingga orang-orang tidak menyadarinya. Begitu sayap roh bergerak, Luo Xiu langsung memasukkannya kembali ke tubuh sehingga menghasilkan sebuah ilusi seolah-olah dia telah berteleportasi ke hadapan Yin Bai. Padahal sebenarnya, tidak ada fluktuasi kekuatan ruang apapun ketika dia muncul di hadapan Yin Bai. Itu bukan teleportasi. Yin Bai tersentak. Menghadapi serangan Luo Xiu, dia otomatis mundur dengan cepat. Wush! Dengan serangan jurus jari pedang surgawi, ruang langsung terkoyak. Meskipun Yin Bai sudah mundur dengan sangat cepat, dadanya tetap terasa sakit. Ternyata dadanya terluka dan darahnya berceceran. Luo Xiu mengerutkan alis dan merasa sedikit menyesal. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya lebih lemah. Dia tidak mampu untuk membunuh seorang ahli bela diri yang memiliki basis kultivasi level ke-7 penguasa bela diri hanya dengan satu serangan. Matilah, luka di dadanya membuat wajah Yin Bai terlihat makin ganas. Dia mengayunkan tangannya dan menggunakan serangan jimat mantra tingkat 7 lagi. Cahaya ungu kembali mereka. Kali ini, jarak mereka berdua sangat dekat sehingga Luo Xiu sudah tidak sempat menyembunyikan rahasia sayap roh lagi. Terdengar suara kepakan, sayap merekah di belakang tubuhnya. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari posisi awal. Sayap apa itu? Kecepatannya luar biasa. Sepertinya dia telah berlatih sebuah keterampilan gerakan teknik melarikan diri yang sangat hebat. Mungkin itu adalah sebuah benda pusaka yang sangat hebat. Di zaman kuno pun, benda pusaka kuno seperti sayap roh ini sangat langka. Tentu saja, tidak ada seorang penguasa bela diri di arena pun yang mengenali benda itu. Namun, Luo Xiu sangat paham. Meskipun orang-orang ini tidak mengenali benda itu, begitu berita ini tersebar, pasti ada seniman bela diri berwawasan luas yang bisa mengenali asal-usul benda pusaka itu. Kalau sampai itu terjadi, pasti akan ada banyak masalah yang muncul nantinya. Namun, dia sudah tidak memedulikan hal itu lagi saat ini. Dengan kecepatan ekstrim dari sayap roh, sosok Luo Xiu muncul di belakang Yin Bai dengan sangat cepat. Celang, suara pedang gigi harimau yang dihunus bergema di langit. Cahaya pedang yang cemerlang tidak bisa dilihat langsung dengan mata telanjang. Selanjutnya, darah segar langsung menyembur ke udara. Sebuah kepala terbang ke udara dan yang tersisa hanya tubuh tanpa kepala Yin Bai yang tergeletak di tanah. Sebelum Ge Lianhong sempat bereaksi untuk membantu, sosok Luo Xiu sudah menghilang lagi. Selanjutnya, terdengar 3 suara jeritan. 3 orang tetua keluarga Yin yang datang bersama Yin Bai tewas di tempat. Ini adalah kecepatan menakutkan dari sayap roh. Saat bertarung dalam jarak dekat, Luo Xiu bisa dengan mudah membunuh level ke-7 penguasa bela diri. Membunuh penguasa bela diri tahap menengah dan tahap awal tentu lebih mudah lagi. Tentu saja, hal ini bisa terjadi karena Yin Bai terlalu percaya pada kekuatan jimat mantra tingkat 7-nya dan sedikit meremehkan lawannya. Kalau tidak, dengan indera spiritual level ke-7 penguasa bela dirinya, Luo Xiu tidak akan bisa semudah itu membunuhnya dari belakang dengan satu serangan. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Sial, siapa sebenarnya ketua sekte Tarsuna ini? Dengan kecepatan semenakutkan itu, tidak akan ada seniman bela diri di bawah pangeran bela diri yang bisa melawannya. Saat ini, orang-orang baru bereaksi. Kelihatannya, ketua sekte Tarsuna ini masih menyembunyikan kekuatan aslinya ketika berhadapan dengan tetua pertama keluarga Yin di puncak Murawa. Kelihatannya, kali ini tetua keluarga Yin akan menggila. Banyak orang yang saling memandang, sebab keluarga Yin mendapat kerugian besar dalam konferensi alkimia kali ini. Yin Chungyu yang merupakan tetua pertama terluka parah. Selain itu, 7 orang tetua termasuk tetua kedua telah mati. Setiap tetua keluarga Yin memiliki basis kultivasi penguasa bela diri. Meskipun kekuatan keluarga Yin di Pegunungan Berawan tidak kecil, mereka hanya memiliki 9 orang tetua penguasa bela diri. Sekarang, 7 orang tetua sudah mati dan 11 orang terluka parah. Yang tersisa hanya orang tetua keluarga Yin saja. Kekuatan bertarung keluarga Yin telah hancur. Dalam kondisi seperti ini,
Tidak heran kalau tetua keluarga Yin menggila. Sebab, tidak hanya harus menggunakan sumber daya yang besar, mereka bahkan harus menggunakan waktu yang panjang untuk bisa melatih seorang penguasa bela diri. Ayo, pergi. Ketua Sekte Tarsuna ini benar-benar kejam. Dengan kecepatannya yang seperti itu, kita tidak akan bisa kabur kalau sampai dia menggila dan ingin menyerang kita. Kepanikan muncul di sorot mata beberapa orang. Begitu melihat 4 orang tetua keluarga Yin dibunuh, mereka langsung pergi dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tidak lama kemudian, satu persatu penonton di sekeliling kabur tak tersisa. Gai Lianhong juga tercengang. Di puncak Murawa sebelumnya, Luo Xiu berhasil membuat Yin Chungyu terluka parah dengan satu serangan. Hal ini membuat Gai Lianhong merasa bahwa pemuda ini lebih kuat darinya. Namun, dia juga tahu bahwa teknik yang sekuat itu pasti punya batasan yang cukup besar. Sehebat apapun ketua sekte muda ini, dia merasa perbandingan kekuatannya juga tidak akan terlalu jauh. Namun, barulah sekarang dia sadar bahwa Luo Xiu tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya ketika di puncak Murawa waktu itu. Apakah ini adalah kekuatannya yang sebenarnya? Gai Lianhong merasa ketakutan begitu membayangkannya. Kalau ternyata masih ada kekuatan yang Luo Xiu sembunyikan, itu benar-benar menakutkan. Darah Lan Zifeng mendidih. Ketua Luo yang dikenalnya ini umurnya tidak berbeda jauh dengannya, tetapi kekuatan mereka berbeda sangat jauh. Luo Xiu mengerutkan alis. Rahasia sayap roh sudah terbongkar. Dia hanya bisa berharap semoga orang yang mengenal benda pusaka ini tidak seawal itu mengetahuinya. Namun, dibanding sayap roh, Luo Xiu lebih tidak berani sembarangan membongkar identitasnya sebagai Raja Sura. Bagaimanapun juga, kebanyakan orang tidak mengenal sayap roh. Namun, begitu dia menggunakan hukum 5 elemen, fluktuasi energi hukum, serta simbol hukum yang muncul di keningnya akan membuat orang-orang yang melihat tahu bahwa dia telah menyatu dengan fragmen hukum. Kalau sampai itu terjadi, jangankan pangeran bela diri, bahkan makhluk aneh seperti Santo bela diri pun pasti tidak bisa menahan diri mereka untuk merebut fragmen hukum darinya. Ayo, pergi. Luo Xiu mengayunkan tangannya, kemudian mengambil cincin penyimpanan dan pil emas milik keempat tetua keluarga Yin. Gai Lianhong juga mengetahui betapa besarnya masalah ini. Kekuatan beberapa tetua keluarga Yin telah dihancurkan. Pangeran bela diri keluarga Yin pasti akan murka. Itu sebabnya, tanpa basa-basi lagi, Gai Lianhong langsung menarik Lan Zifeng di sampingnya beserta dengan Luo Xiu dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Tidak lama kemudian, di saat Luo Xiu dan yang lainnya baru pergi, langit di gurun itu langsung koyak. Sebuah cahaya setajam pedang pelan-pelan berkumpul dan menunjukkan sosok seorang pria tua berambut putih yang penuh semangat. Begitu orang itu muncul, sebuah tekanan yang kuat langsung memancar. Indera spiritual pria itu menyapu sekeliling. Wajah pria itu terlihat makin muram. Kemudian, tatapannya langsung tertuju pada puncak Murawa yang berjarak beberapa kilometer dari sana. Luo Xiu dan rombongannya melewati pegunungan berawan yang tak terbatas. Mereka menghabiskan waktu beberapa hari untuk kembali ke negara bagian Tanah Langit. Setelah itu, di bawah pimpinan Luo Xiu, mereka menggunakan formasi transmisi serikat berburu beberapa kota besar untuk kembali ke Sekte Tarsuna. Akhirnya, kita pulang. Setelah melewati formasi pelindung agung dan masuk ke gerbang gunung, Gai Lianhong langsung merasa sangat terharu. Puluhan ribu tahun yang lalu, seorang leluhur keluarga Gai selamat dari malapetaka di zaman kuno. Sejak itu, ilmu Sekte Tarsuna hanya diturunkan dari mulut ke mulut. Anak cucu keluarga Gai menghabiskan seluruh hidup mereka untuk membangkitkan Tarsuna kembali. Sayangnya, hingga saat ini, belum pernah muncul seorang seniman bela diri yang tingkatannya lebih tinggi dari tingkatan pangeran sehingga Tarsuna belum mampu untuk dibangkitkan. Berdasarkan ucapan Gai Lianhong, leluhur keluarga Gai itu memang tidak mati dalam bencana kuno, tetapi kelihatannya dia terluka parah dan kondisinya sekarat. Leluhur itu tidak ingin warisan teknik super sekte Tarsuna putus begitu saja sehingga membuat pengecualian dan menyerahkan ajaran leluhur untuk membangkitkan Tarsuna kembali kepada orang lain sebelum meninggal. Keturunan ilahi memang memiliki seorang pelindung. Seingatku, namanya adalah Gai Wenye. Kelihatannya, orang ini adalah keturunannya, ujar Kaisar Bela Diri Kegelapan. Puluhan ribu tahun telah berlalu. Kaisar Bela Diri Kegelapan juga hanya menceritakan sedikit saja tentang malapetaka di zaman kuno. Sepertinya, terjadi pertarungan yang besar antara ras manusia, ras siluman, dan ras iblis. Luo Xiu menjadikan Gai Lianhong sebagai pelindung. Dengan begitu, Sekte Tarsuna memiliki 2 orang pelindung dengan tingkatan penguasa. Untuk Lan Zifeng sendiri, Luo Xiu telah menugaskannya untuk mengurus urusan divisi inti. Sehari-hari, dia bertugas untuk mengajar setiap murid inti untuk berkultivasi. Selanjutnya, Luo Xiu menggunakan batu kemurnian yang didapatkannya untuk mulai meningkatkan kekuatan formasi pelindung agung. Jika disempurnakan dengan batu kemurnian ini,
kekuatan perlindungan formasi pelindung agung dapat menahan serangan dari Pangeran Bela Diri tahap lanjutan. Apakah si Ruo sudah sampai di Tanah Suci Lautan Awan? Luo Xiu duduk di aula reinkarnasi. Matanya memandang ke arah tenggara. Dia telah meninggalkan puncak Murawa dan entah kapan bisa kembali lagi. Pada saat yang sama, di gerbang Gunung Sekte Murawa, Yin Qianhua, tetua keluarga Yin, datang ke aula sekte dengan wajah yang muram. Siapa sebenarnya ketua sekte Tarsuna itu? Yin Qianhua langsung menghadap ketua sekte Murawa. Sebelumnya, dia sudah mendengar dari adik seperguruan keluarga Yin bahwa orang yang membunuh tetua keluarga Yin adalah ketua sekte Tarsuna. Namun, dia tidak tahu jelas siapa sebenarnya ketua sekte Tarsuna itu sehingga dia datang bertanya kepada ketua sekte Murawa. Bagaimanapun, anggota keluarga Yin dibunuh di area milik sekte Murawa. Ketua sekte Murawa menggelengkan kepala. Aku juga tidak tahu siapa sebenarnya ketua sekte Tarsuna itu. Tapi, kalau kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya kepada Menara Putih atau meminta bantuan rekan-rekan Serikat Berburu untuk mencari informasi tentangnya. Semua orang juga tahu bahwa Serikat Berburu dan Menara Putih adalah tempat yang paling cepat mendapat informasi. Ketua sekte Tarsuna seperti tiba-tiba muncul dari pegunungan Berawan. Sekte Murawa pun tidak tahu tentang asal-usulnya. Orang-orangku terluka di puncak Murawa dan dibunuh di area milik sekte Murawa. Apakah kamu tidak ingin memberi penjelasan padaku? Ujar Yin Qianhua dengan wajah suram. Alis ketua sekte Murawa sedikit berkerut. Konferensi alkimia memang diadakan oleh sekte Murawa. Tapi, selama ini kami tidak pernah ikut campur jika ada kultivator seni bela diri dari berbagai pihak yang berkelahi. Sekte Murawa ingin melepaskan diri dari hal ini. Kalau kamu tidak memberi penjelasan untuk masalah hari ini, aku, Yin Qianhua, tidak akan tinggal diam, teriak tetua keluarga Yin dengan nada dingin. Dari 9 orang tetua penguasa bela diri klannya, 7 orang telah mati dan 1 orang terluka parah. Perasaan Yin Qianhua saat ini dipenuhi dengan amarah. Meskipun dia tidak bisa membuat masalah dengan sekte Murawa, dia tetap tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Tetua Yin, kamu sedang mengancam sekte kami? Raut wajah ketua sekte Murawa menjadi dingin. Memangnya kenapa kalau aku mengancammu? Jangan lupa, keluarga Yin bisa berbuat seenaknya di pegunungan Berawan. Orang lain mungkin takut dengan sekte Murawa, tapi aku, Yin Qianhua, tidak takut. Mata ketua sekte Murawa berkedip-kedip. Dengan kekuatannya, sekte Murawa tidak menganggap keluarga Yin sama sekali. Namun, keluarga Yin didukung oleh seorang seniman bela diri tingkat Santo bela diri. Bahkan, tetua sekte Murawa yang sudah bersembunyi selama bertahun-tahun pun tidak berani membuat masalah dengan Santo bela diri itu. Itu sebabnya, sekte Murawa hanya bisa pura-pura tidak tahu ketika keluarga Yin bersikap seenaknya di pegunungan Berawan. Mereka jarang berkonflik dengan keluarga Yin. Setelah menarik napas dalam-dalam, ketua sekte Murawa berkata dengan nada dingin, "Kalau tetua Yin ingin penjelasan, biarkan aku menjelaskannya. Tapi, tolong jangan kelewatan." Selesai berkata, ketua sekte Murawa memejamkan mata, kemudian berkata dengan tenang, "Kami akan membeli informasi dari Menara Putih dan membantumu mencari tahu tentang ketua sekte Tarsuna. Kamu sudah boleh pergi."